Jadi Pak Yonatan Purnomo itu tidak berani mempertanggungjawabkan penemuannya itu, terjemahannya itu kepada STT-STT dan sinode-sinode yang ada. Hanya berani di medsos, bikin Zoom sendiri, undang dia punya orang sendiri, grupnya sendiri yang masuk ke dalam Zoom, kemudian mereka bicara, dia bicara di situ panjang lebar. Yang hadir di situ cuma orang-orangnya dia aja. Tidak ada orang yang kontra kepada dia. Coba satu kali dia bikin Zoom, undang misalnya Pak Anwar Chen masuk ke Zoom, atau Pak Willy Padensolang masuk, Pak Dr. Deki Gades masuk, dan yang lain-lain. Berani enggak Yonatan Purnomo bikin Zoom seperti itu? Ya, saudara-saudara sekalian, video saya beberapa hari lalu yang berjudul Dr. Yonatan Purnomo melarikan diri itu direaksi oleh salah seorang pendukung beliau, dan saudara bisa melihat di sini ya, dia mengatakan seperti ini. Berulang kali Pak YP, Pak Yonatan Purnomo, bilang sudah ngajak diskusi banyak sinode, bahkan LAI, nyimak tidak? Sekarang coba Anda samperin Pak YP, Pak Yonatan Purnomo. Jadi ada dua hal yang dibicarakan ya. Katanya Pak Yonatan Purnomo itu sudah mengajak diskusi banyak sinode. Sinode di Indonesia ini ada berapa ya? Banyak ya. Sinode GPDI misalnya. Gereja Pentakosta Indonesia, ada sinode GBI, lalu sinode GKKA misalnya dan sebagainya. Ada banyak sekali. Jawaban saya seperti ini. Kalau dia mengatakan, atau orang ini ya, mewakili Yonatan Purnomo mengatakan, Yonatan Purnomo sudah banyak ngajak sinode untuk berdiskusi. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa bukti daripada klaim tersebut? Misalnya pertama, sinode mana yang diajak oleh Yonatan Purnomo? Sebutkan sinode apa itu? Apakah sinode GBI, sinode GPDI, sinode GPI, GPIB, atau yang mana? Gereja mana? Sinode dari gereja mana? Aliran mana, denominasi mana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngajak sinode, bukti surat dari ajakan itu mana? Kalau mau ngajakan harusnya ada undangan ya, undangan resmi kepada pihak sinode. Kalau kita mau bicara dengan sinode, bukannya sekedar kor-kor di YouTube seperti ini ya. Jadi harus ada surat resmi, ada kop yang jelas, tanda tangan dari Yonatan Purnomo untuk mengajak sinode A, atau misalnya sinode GPIB untuk berdiskusi. Buktinya apa? Bukti suratnya mana? Surat untuk permintaan diskusi itu mana? Itu yang kedua ya. Pertama, sinode apa yang diajak. Yang kedua, bukti ajakan itu mana? Dalam bentuk surat tertulis itu mana? Kalau Yonatan Purnomo hanya mengajak dengan cara bikin video seperti ini di YouTube, itu bukan ajakan yang resmi namanya. Ini mengundang sinode, kok hanya sekedar kuar-kuar seperti ini bikin video di YouTube. Anda mau mengajak sinode, ketua sinode tertentu, ngajaknya lewat video seperti ini. Tidak etis kan namanya itu. Mau ngajak diskusi harus memberikan surat resmi dari Yayasan Biblikos misalnya. Yonatan Purnomo kan yayasannya itu Biblikos ya, kalau tidak salah itu. Nah, mana bukti kiriman surat resmi dari pihak Biblikosnya Yonatan Purnomo kepada sinode tertentu, dan sinode apa yang dituju? Mana buktinya ya? Sekali lagi, kalau cuma kor-kor di YouTube, nantang-nantang di YouTube, tapi di YouTube pun saya tidak pernah melihat ya, apakah dia sudah pernah menantang pihak sinode secara terbuka. Saya belum pernah melihat. Hanya mengklaim bahwa dia katanya sudah pergi kepada STT Indonesia, tapi ditolak oleh STT. Nah, jelas saja ditolak, lawang pengajaran daripada Anda itu ngawur, tidak karu-karuan kok. Tidak punya data sama sekali. Bicara teks A misalnya dia bicara. Misalnya dia mengatakan terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu nyontek kepada Saksi Yehova, dia bilang. Itu adalah terjemahan bidat dari Saksi Yehova. Dia tahu dari mana itu? Hanya berdasarkan kemiripan kalimat atau kata-kata dalam satu teks yang diterjemahkan LAI dengan teksnya Saksi Yehova, lalu dia mengatakan, oh kalau begitu LAI mengikuti terjemahan Saksi Yehova. Ini kan ngawur namanya. Semua terjemahan yang ada di dunia ini memang banyak kemiripan. Ada kemiripan kata, ada kemiripan frasa, ada kemiripan kalimat, dan seterusnya. Itu pasti ada kemiripan. Apakah hanya karena misalnya
King James itu mirip misalnya dengan NIV. Lalu kita mau menuduh, oh kalau begitu NIV itu ngikuti King James. Atau sebaliknya King James begitu, siapa yang lebih dulu ada itu ya. Apakah seperti itu? Kan tidak. Adanya kemiripan kata, kalimat, frasa, klausa di dalam sebuah teks, itu tidak membuktikan bahwa yang terjemahan yang satu mengikuti terjemahan yang lain. Belum tentu. LAI itu kan terdiri dari para teolog-teolog yang ortodoks ya. Mereka orang-orang yang mengakui doktrin Allah Tritunggal, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, itu dipegang oleh pihak LAI. Dan tentu saja mereka tidak mungkin melihat terjemahan Saksi Yehova menurut saya. Itu kan terjemahan dari bidat, kok mereka mau mengikuti? Nggak mungkin. Kemudian bukti kecerobohan lain dari Pak YP, misalnya ketika Yonatan Purnomo menuduh Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah mengeluarkan terjemahan TB2 elektronik. Itu lagi-lagi ngawur, tidak ada buktinya sama sekali. Ketika saya tanggapi tuduhan Yonatan Purnomo itu, dia kemudian balik menanggapi. Ini buktinya ada di website ini. Padahal saya sudah mengkonfirmasi langsung ke pihak Lembaga Alkitab Indonesia, dan mereka mengatakan mereka belum menerbitkan TB2 elektronik. Itu nggak ada, masih versi cetaknya saja. Saya sudah tunjukkan di video, saya bertanya langsung kepada pihak LAI, manajemen LAI, termasuk bertanya kepada Bapak Hortensius di LAI, yang salah seorang pembina penerjemah Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Dan beliau mengatakan belum ada versi elektronik TB2. Tapi Yonatan Purnomo begitu PD-nya mengatakan, sudah ada ini buktinya di website. Itu kan ngawur. Website itu bukan dikeluarkan oleh LAI, itu punya orang. Jadi Yonatan Purnomo sama sekali nggak punya data. Bicara tanpa data, itulah kelebihannya Yonatan Purnomo. Yonatan Purnomo tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dituduhkan kepada LAI itu. Dan cara mempertanggungjawabkan apa? Seperti saya katakan di video yang lalu. Caranya bukan ngomong sendiri di YouTube. Seperti ini. Ya kan? Oh, LAI salah. LAI itu terjemahan bidat. Adopsionisme. LAI itu adalah terjemahan bidat daripada Saksi Yehova. Siapa saja bisa ngomong seperti itu. Anak SD pun bisa. Saya sudah katakan berulang kali. Anda sebagai dokter yang katanya sudah diwisuda di STT tertentu di Indonesia, katanya sudah lulus, kenapa tidak bisa menampilkan sisi yang akademik sedikit? Tetapi yang ditonjolkan adalah sisi yang brutal, sisi yang non-akademik. Kalau mau menguji sebuah terjemahan, ingat ya, seperti LAI itu. LAI itu ketika mau mengeluarkan TB2, itu prosesnya begitu panjang sekali. Melewati pengujian demi pengujian. Bukan hanya pengujian lewat gereja-gereja di Indonesia, bahkan itu sudah dilokakaryakan, sudah diseminarkan di berbagai universitas, di berbagai STT di Indonesia. Jadi itu diseminarkan di STT-STT, di gereja-gereja, disosialisasikan di mana-mana, berbagai tempat. Jadi ada diskusi di sana tentang kajian LAI, ada tanya jawab dengan pihak LAI, baru itu kemudian melewati berbagai proses yang lain juga, kemudian lalu diterbitkan. Nah, Biblikos bisa nggak seperti itu? Nggak ada, nggak bisa dia. Biblikosnya Yonatan Purnomo, terjemahan Yonatan Purnomo ketika dia mau menerbitkan versi Biblikosnya itu, mana pernah dia mengundang STT untuk diskusi bareng? Mana pernah? Yang ada dia cuma bicara satu kali di BMP TKKI, itu pun bukan dalam format diskusi. Dalam format diskusi tidak. Memang ada tanya jawab, tapi tidak di-setting sedemikian rupa di dalam format akademik, di mana ada ketua-ketua sinode misalnya, ada ketua-ketua STT kemudian menjadi panelis dan sebagainya. Seperti dalam seminar yang barusan dilakukan BMP TKI dengan menghadirkan Dr. Anwar Chen dan Dr. Welly Panensolang, juga Dr. Stephen Lumintang. Itu kan ada panelis dari ketua-ketua STT yang ada di Indonesia. Nah, itu baru bagus. Jadi, Pak Yonatan Purnomo itu tidak berani mempertanggungjawabkan penemuannya itu, terjemahannya itu kepada STT-STT dan sinode-sinode yang ada. Dia hanya berani apa? Sekali lagi, hanya berani di medsos. Bikin Zoom sendiri, undang dia punya orang sendiri, grupnya sendiri yang masuk ke dalam Zoom. Kemudian dia bicara di situ panjang lebar.
Yang hadir di situ cuma orang-orangnya dia aja. Tidak ada orang yang kontra kepada dia. Coba satu kali dia bikin Zoom, undang misalnya Pak Anwar Chen masuk ke Zoom, atau Pak Willy Panensolang masuk, Pak Dr. Deking Gades masuk, dan yang lain-lain. Berani enggak Yonatan Purnomo bikin Zoom seperti itu? Kan tidak berani. Selama ini dia cuma bikin Zoom sendiri, undang orang-orangnya sendiri, undang jemaatnya sendiri, hanya di dalam kalangan mereka sendiri aja. Tidak pernah mengundang kalangan yang di luar Biblikos misalnya. Ya kan, itu yang terjadi, faktanya itu. Nah, kalau orang ini mengatakan bahwa Pak YP Yonatan Purnomo sudah ngajak diskusi banyak sinode, itu tidak benar. Karena belum ada buktinya. Itu tidak terbukti. Sekali lagi ya, mana surat undangan untuk diskusi kepada pihak sinode, dan sinode apa itu, tanggal berapa undangannya, bulan apa, tahun berapa itu diundang sinodenya. Bukan cuma sinode, STT. Misalnya STT mana yang dia undang untuk ngajak diskusi bareng terjemahannya Biblikos. STT mana, tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa, kemudian mana bukti surat undangannya itu. Tidak ada toh. Ini kan cuma klaim-klaim semata, klaim-klaim kosong yang tidak ada buktinya sama sekali. Lalu untuk apa kita percaya Yonatan Purnomo kalau begitu? Untuk apa kita mau percaya dia? Kemudian yang kedua, orang ini mengatakan, coba Anda samperin Pak YP. Maksudnya saya samperin Pak YP. Mau samperin bagaimana lawang Pak YP itu, Yonatan Purnomo itu bersembunyi entah di mana orangnya. Kita sudah ngajak diskusi dia kok. Kami dari tim Asasi sudah ngajak diskusi Yonatan Purnomo, mengundang dia lewat YouTube seperti ini kan. Kan dia cuma bisanya di YouTube. Oke, kita main YouTube juga. Ya kan, kita dari pihak Asosiasi Apologis Indonesia kan bergerak di medsos. Karena dia juga bergerak di medsos, koar-koar di YouTube. Oke, kita tantang lewat YouTube. Kita sudah menantang itu kok, lewat YouTube. Tapi dia nggak nongol-nongol, nggak berani. Dia melarikan diri entah kemana sembunyi dia. Nah, dalam persoalan tantang-menantang, sebetulnya sudah banyak teolog atau penggiat Biblika di Indonesia yang sudah menantang Yonatan Purnomo. Misalnya salah satu contoh seperti ini ya, saudara lihat ya. Ini adalah tantangan daripada Pak Willy Panensolang kepada Yonatan Purnomo. Nah ini ya, ini di grup Rumah Besar BMPT KKI ini ya. Saudara bisa lihat di sini. Sini Pak Willy menantang Yonatan Purnomo, dan grup Rumah Besar BMPTK ini adalah orang anggotanya terdiri dari ketua-ketua STT dan dosen STT perguruan tinggi di Indonesia ya, ada di sini, termasuk Yonatan Purnomo juga ada di sini. Kemarin ya, nggak tahu kalau dia masih ada di sini atau sudah keluar, sekarang nggak tahu ya. Nah, Pak Dr. Willy Panensolang adalah ketua STT Agapes Jakarta. Dan beliau sudah menantang jauh hari, beberapa waktu yang lalu, sudah lama sekali dia tantang. Nah, mungkin ini ada link YouTube daripada Yonatan Purnomo, dia share di grup besar BMPTKI, kemudian ditanggapi oleh Pak Willy seperti ini. Kalau saya tanggapi akan panjang lagi acaranya. Gimana Bapak YP, Yonatan Purnomo, kalau kita berdua diskusi online, Zoom. Saya siapkan Zoom-nya. Khususnya bahas topik tafsiran Yohanes 14 ayat 28 dan 3. Hipostasis non persona. Nanti kawan-kawan di sini orang-orang bisa ikut menyanggah. Juga hadirkan semua alumni STI, tapi jangan libatkan lembaga STTI maksudnya ya. Waktunya 2 minggu ke depan karena saya ada yang harus diselesaikan 2 minggu ini. Nah ini sudah ditantang oleh Pak Willy Panensolang. Tapi Yonatan Purnomo kemana? Lari, melarikan diri dia lari terbirit-birit, nggak mau menerima tantangan Pak Willy Panensolang. Dia hanya mau keluar-keluar di YouTube. Itu namanya pengecut namanya itu. Pengecut. Dan Pak Willy bukan hanya mengundang Yonatan Purnomo, tapi juga mengajak orang-orang yang ada di grup ini untuk ikut berdiskusi. Nah, ini kan terdiri dari berbagai STT dengan ketua-ketua STT-nya itu. Juga hadirkan alumni STTII. Nah, karena Pak Yonatan Purnomo ini dari S2-nya dari STI, maka yuk silakan undang alumni STI. Juga dihadirkan di sini. Jadi melibatkan banyak orang di sini untuk berdiskusi bersama Yonatan Purnomo. Tapi Yonatan Purnomo kemana? Nggak ada. Dia nggak nongol sampai sekarang. Dia tidak berani menerima tantangan daripada Dr.
Welly Panden Solang. Berarti apa yang terjadi? Berarti dia pengecut. Berarti apa? Berarti dia hanya berani keluar-keluar di medsos. Seperti ini ya. Kalau hanya di medsos, saya sudah ulang-ulang, siapapun bisa, Pak Yonathan Purnomo. Anak SD pun bisa. Selama dia punya email misalnya, dia bisa bikin YouTube. Lalu dia bicara seenaknya, menuduh LAI salah. Terjemahan LAI itu terjemahan bidat. Terjemahan LAI itu terjemahan bidat adopsionisme. Itu adalah terjemahannya saksi Yehova. Bisa. Saya pun bisa mengatakan itu kepada terjemahannya Biblikos. Nah, sekarang saya katakan ya. Terjemahan Biblikos itu ngawur. Ndak karu-karuan. Karena Biblikos tidak punya data. Tidak menampilkan data. Misalnya ketika mengatakan bahwa dia mengacu kepada teks Bizantin yang tanpa salah katanya. Tidak ada varian. Itu sama sekali ngawur. Tidak ada datanya. Karena Yonathan Purnomo hanya melakukan klaim kosong, alias omong kosong, karena dia tidak merujuk pada sumber-sumber literatur mana yang dia rujuk, dari buku apa, halaman berapa, menyatakan demikian bahwa Bizantin adalah teks tanpa salah yang terpelihara sejak abad-abad awal sampai sekarang, tidak ada variannya, mana buktinya, dan karena itu Yonathan Purnomo adalah omong kosong. Saya pun bisa mengatakan demikian, toh. Tapi kalau hanya sekedar tuduhan semacam itu, kalau saya tidak memberikan buktinya, itu kan berarti klaim kosong. Tapi saya sudah memberikan buktinya bahwa berdasarkan buku-buku yang ada, kami pihak asasi sudah membuktikan bahwa tidak ada satu teks di dalam keluarga manuskrip yang superior, dia paling hebat, paling utama, ya kan, paling asli katanya ya, yang sesuai autograf, tidak ada. Semua keluarga teks, baik Alexandria, teks Barat dan teks Bizantin itu saling melengkapi satu sama lain. Tapi Pak Purnomo bilang Bizantin yang terhebat, yang paling benar, yang sesuai dengan autograf. Nah, itu kan lagi-lagi omong kosong, karena tidak ada satupun scholar yang mengklaim seperti itu selain Yonathan Purnomo. Nah itu jawaban saya. Jadi kalau Yonathan Purnomo mengatakan dia sudah mengundang sinode-sinode Indonesia untuk berdiskusi, saya tanya lagi ya, kapan undangan itu Anda layangkan ke sinode, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, lalu sinode mana yang dituju, ya kan? Sinode mana yang dituju, coba dibuktikan dengan bukti surat yang ada. Kalau Yonathan Purnomo tidak bisa memberikan buktinya, maka Yonathan Purnomo hanya omong kosong, atau orang ini yang mengatakan tadi itu adalah omong kosong. Jadi kalau mau soal tantang-menantang, tidak usahlah. YP yang pengecut karena sudah ditantang, tapi lari terbirit-birit. Ya kan? Bukan kita. Nah, itu saya sudah berikan bukti bahwa ada Dr. Welly Panden Solang yang sudah menantang Yonathan Purnomo, tapi faktanya adalah Yonathan Purnomo sekali lagi lari terbirit-birit. Nah, ada satu PR daripada Yonathan Purnomo yang belum dia jawab, yaitu tentang doa Bapa Kami, ya kan? Kenapa Dr. Anwar Chen mau memberikan tanggapan terhadap tafsiran ngawur daripada Yonathan Purnomo terhadap teks dalam Matius pasal 6 itu tentang doa Bapa Kami? Karena katanya Yonathan Purnomo, terjemahannya itu atau kajiannya itu sudah masuk ke jurnal internasional. Ya kan? Sudah masuk ke jurnal internasional. Oh, itu yang terus dibanggakan. Wah, mereka menerima kajian saya karena ini benar, ya kan? Saya melawan 40-an, 40 berapa? 46 terjemahan di dunia ini. Semua dia persalahkan katanya. Cuma terjemahan yang benar. Nah, karena itu yang paling dibanggakan oleh Yonathan Purnomo, sudah masuk jurnal katanya, sudah diterima dalam bentuk buku, katanya Yonathan Purnomo, doa Bapa Kami itu. Nah, itu yang ditangkapi oleh Dr. Anwar Chen dari LAI. Sampai sekarang mana buktinya? Tidak ada tanggapan balik daripada Dr. Yonathan Purnomo terhadap kajian Dr. Anwar Chen. Kan tidak ada. Dan Dr. Anwar Chen sudah membuktikan berdasarkan gramatika Yunani, berdasarkan buku-buku gramatika internasional tingkat yang diakui oleh dunia, bahwa apa yang dinyatakan Yonathan Purnomo itu salah, keliru. Nah, mungkin saudara bertanya, oh, kok salah bisa masuk ke jurnal ya? Kok bisa tembus di jurnal? Ya, itu salahnya si jurnal itu sendiri. Nah, buktinya kajian daripada Dr. Anwar Chen, ada juga Dr. Welly Panden Solang terhadap teks Matius pasal 6 itu tidak ditanggapi oleh Yonathan Purnomo.
Kan berarti Yonatan Purnomo kan salah. Nah itu. Jadi saya juga barusan menerima berita dari Dr. Deking Gadas. Beliau adalah Ketua STT RAI Batam ya, Ketua STT RAI Batam. Dan beliau seorang doktor, bahkan sebentar lagi akan ada 2 doktornya beliau, Ketua STT, dosen Biblika. Beliau katanya siap untuk berhadapan dengan Yonatan Purnomo secara live, ya, diundang. Nah sekarang saya mengundang coba Dr. Yonatan Purnomo untuk berdiskusi dengan Dr. Deking Gadas, mau enggak, terhadap teks tertentu yang menurut Pak YP itu bermasalah, terjemahan Lembaga Legal Indonesia. Oke, mau enggak? Oke, sekali lagi saya katakan ya, Dr. Deking Gadas, ya, anggaplah melalui saya ingin mengajak Dr. Yonatan Purnomo untuk berdiskusi bersama Dr. Deking Gadas tentang satu teks, ya, teks mana terserah Pak Yonatan Purnomo mau ajukan teks mana yang katanya Pak YP itu terjemahan LAI itu salah, keliru, bernuansa bidat, saksiova dan sebagainya. Ayo, silakan Pak Yonatan Purnomo mempersiapkan diri sebaik mungkin, lalu datang dan berdiskusi dengan Dr. Deking Gadas, Ketua STT RAI Batam. Mau enggak? Yonatan Purnomo mau enggak? Saya yakin dia tidak akan berani. Dia tidak akan mau berdiskusi dengan Pak Deki. Tidak mungkin. Kalau sampai Pak Yonatan Purnomo berani berdiskusi dengan Dr. Deking Gadas secara face to face, maka saya akan acungi jempol Pak Yonatan Purnomo. Bila perlu nanti saya akan memberikan hadiah kepada Pak Purnomo ya, kalau dia mau berdiskusi secara live. Silakan, kalau berani datang ya, hubungi saya. Saya akan mempersiapkan itu bersama Dr. Deking Gadas. Jadi jangan menganggap bahwa kami itu takut untuk berdiskusi dengan Pak YP, sama sekali tidak. Dan kita sejak dari dulu sudah menantang Dr. Yonatan Purnomo untuk berdiskusi bersama, tapi dia sekali lagi menutup diri, bahkan melarikan diri lebih tepatnya. Terbirit-birit larinya juga ya, kenceng sekali larinya. Entah dia pakai gigi berapa, kalau di mobil itu pakai gigi 5 ya. Laju sekali larinya. Entah kemana kemudian dia bersembunyi dan hanya mau berani keluar-keluar sendiri, bicara sendiri, ya kan? Yang mendengarkan dia cuman orang-orang yang sendiri di depannya dia. Cuma orang-orang yang mendukung dia. Jadi cuma para pendukungnya saja. Dan itulah yang hanya bisa dilakukan oleh Pak Yonatan Purnomo. Ya. Kasihan sekali ya, kasihan sekali Pak YP ini. Mungkin dia sudah capek-capek ya, berusaha untuk membuat terjemahan Biblikos, tapi sampai sekarang masih sedikit sekali peminat untuk membeli terjemahannya itu ya. Mungkin sudah banyak uang yang dikeluarkan, harta yang dikorbankan untuk terjemahan itu, tapi hanya sedikit yang membeli ya. Kasihan juga, mungkin dia sudah mengalami kerugian sekarang, dan itu yang menyebabkan dia begitu gencar melawan Lembaga Alkitab Indonesia, supaya nanti dilihat orang, lalu orang merasa iba kepada dia, dan akhirnya mungkin ya dengan terpaksa mau membeli terjemahannya dia. Kasihan ya. Ya sudahlah Pak Yonatan Purnomo, kalau memang terjemahan Anda itu tidak laku, ya mbok ya jangan nyerang-nyerang LAI, ya kan? Apalagi dengan cara-cara yang kotor seperti itu, menuduh LAI itu terjemahan bidat lah, saksiova lah, adopsionisme lah, dan sebagainya. Itu kan cara-cara yang tidak etis, cara-cara yang tidak bermartabat, cara-cara yang tidak bermoral. Giliran Anda ditantang debat, lari terbirit-birit, lari tunggang langgang. Jadi maunya apa? Pak YP ini maunya apa sebetulnya? Saya sampai pusing, sampai sekarang saya udah habis pikirin Pak YP ini maunya apa. Ya sudahlah, itulah jawaban saya terhadap komentar dari orang-orang yang memberikan komentar di YouTube saya. Oke, thank you.